Великой Победы! Ура! Halo Sobat Durasi IDN. Rusia baru saja menggelar parade militer laut besar-besaran dalam peringatan Hari Angkatan Laut Nasional mereka. Negara-negara seperti Cina, India, bahkan Iran turut diundang. Tapi, kenapa Indonesia tidak masuk dalam daftar undangan? Padahal Indonesia juga masuk dalam keanggotaan organisasi BRICS, sama seperti India dan China. Kita temukan jawabannya dalam ulasan ini. Hari Angkatan Laut Rusia atau Navy Day diperingati setiap minggu terakhir bulan Juli. Ini bukan sekedar seremoni biasa, tapi ajang unjuk kekuatan maritim Rusia di mata dunia. Biasanya diadakan di kota pelabuhan seperti Saint Petersburg, Vladivostok, Sevastopol, Crimea, dan Kaliningrad. Parade militer ini dihadiri langsung oleh Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin dan seringkali diikuti oleh negara-negara sahabat dekat Rusia. Rusia biasanya hanya mengundang negara-negara yang dekat secara politik dan militer, tidak bersikap kritis terhadap invasi Ukraina, dan punya kerjasama militer aktif dengan Rusia. Negara yang sering diundang antara lain China, sekutu strategis utama, India, mitra historis, Iran, Suriah, Venezuela, dan Belarus. Negara Afrika seperti Aljazair atau Mesir, kadang negara ASEAN seperti Myanmar. Tapi sayangnya, Indonesia tidak masuk dalam daftar itu. Kenapa? Ini karena sikap netral Indonesia. Indonesia bersikap netral terhadap konflik Rusia dan Ukraina. Meski tidak menjatuhkan sanksi, Indonesia tetap menyerukan penghentian perang dan menghormati kedaulatan Ukraina. Rusia melihat negara netral seperti Indonesia tidak cukup mendukung untuk diundang ke acara simbolik seperti Navy Day. Kedekatan Indonesia dengan negara barat menjadi salah satu alasan Rusia. Pasalnya, Indonesia kerap berlatih militer dengan Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. Salah satunya adalah latihan Garuda Shield bersama Amerika Serikat. Rusia menganggap ini sebagai sinyal bahwa Indonesia tidak berada di sisinya secara militer. Alasan lain yaitu tidak ada latihan laut gabungan. Indonesia dan Rusia tidak punya latihan angkatan laut bersama dalam skala besar dalam beberapa tahun terakhir. Tanpa kerjasama aktif di bidang maritim, kecil kemungkinan diundang ke parade angkatan laut seperti Rusia Navy Day. Selain itu, kebijakan ASEAN dan politik luar negeri bebas aktif. Sebagai anggota aktif ASEAN, Indonesia lebih memilih posisi netral dan damai di tengah konflik global. Pemerintah Indonesia sangat hati-hati agar tidak memihak salah satu kekuatan besar dunia secara terbuka. Dan yang terakhir adalah Rusia hanya mengundang sekutu yang tegas dalam memihak. Parade militer adalah acara politik simbolik. Rusia hanya mengundang negara yang secara terbuka mendukung atau bersedia menantang dominasi Barat. Indonesia dianggap tidak cukup vokal untuk dimasukkan dalam kategori ini. Meskipun tidak diundang ke parade militer angkatan laut, bukan berarti hubungan Indonesia-Rusia buruk. Hubungan bilateral tetap terjalin, seperti impor gandum dan pupuk dari Rusia, kerjasama pendidikan dan budaya, pernah ada kontrak pengadaan Sukhoi Su-35, meski akhirnya batal, dan dialog antar pemerintah tetap berlangsung hingga saat ini. Tapi memang hubungan militer secara praktis tidak seintensif di era 2000-an awal. Indonesia tetap pada prinsip bebas aktif dan tidak ikut blok manapun. Tidak diundang bukan masalah besar, karena Indonesia tidak sedang mencari poros militer global. Justru ini menunjukkan bahwa Indonesia konsisten menjaga netralitas dan kehati-hatian diplomatik. Itulah alasan mengapa Indonesia tidak diundang ke parade angkatan laut Rusia. Keputusan yang diambil oleh kedua negara ini mencerminkan kepentingan strategis masing-masing, dan kita patut menghormatinya. Baiklah Sobat Durasi IDN, kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan tinggalkan komentar. Apakah Indonesia seharusnya lebih dekat ke Rusia atau tetap netral? Wassalam.